Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Agustin Megananda, NIM 221103010003 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Hadirnya video ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji 2 untuk memenuhi ujian komprehensif. Untuk soalan yang pertama, yaitu surah atau dalil tentang dakwah dan asbabun nuzulnya serta konteks di era sekarang. Surah yang berkaitan dengan dakwah tepatnya pada surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah mereka kepada jalanku dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui siapa yang sedang tersesat dan siapa yang mendapatkan arah yang baik, jalan arah yang baik. Nah, asbabun nuzul dari surah ini sebagai pengingat, sebagai arah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Konteks dari surah ini adalah turun setelah Nabi Muhammad SAW melihat jenazah 70 sahabatnya yang gugur dalam keadaan syahid di perang Uhud, terutama pamannya sendiri yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Di sini Allah memberikan arahan dengan menurunkan surah ini kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun dalam keadaan marah, janganlah engkau membalasnya dengan kemurkaanmu pula. Begitu. Balaslah dengan bijaksana, bil hikmah. Balaslah dengan bijaksana, bil hikmah, dengan perkataan yang baik, perbuatan yang baik, sekalipun engkau dalam keadaan marah. Untuk konteks era sekarang, di zaman yang penuh dengan hate speech atau perdebatan kusir, kita sebagai dai atau mat'u sekalipun bijaksana dalam menyampaikan pesan maupun menerima pesan. Bukan hanya apa yang disampaikan, bagaimana pesan ini sampai, dan kita harus mencari alasannya mengapa jawaban ini harus kita terima. Itulah letak bil hikmah yang harus kita kuasai, bijaksana dalam menerima pesan dan menyampaikan pesan sekaligus. Selanjutnya, menjawab persoalan yang nomor 2, hubungan antara dakwah dan komunikasi. Dakwah sendiri memiliki definisi mengajak manusia kepada jalan Allah, sedangkan komunikasi proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Hubungan dakwah ialah isi atau misinya, sedangkan komunikasi ialah ilmu atau alatnya. Dakwah tanpa ilmu komunikasi akan sulit diterima, sedangkan komunikasi tanpa ilmu dakwah itu hanya omong kosong. Nah, untuk konteks masyarakat saat ini, yang sudah kita ketahui bersama, masyarakat saat ini sangat kritis. Maka dari itu kita harus menggunakan pendekatan persuasif, mengajak tanpa memaksa. Begitu juga dengan komunikasi antar budaya. Yang kita ketahui, komunikasi yang universal ini harus sampai kepada lapisan sosial. Maksudnya komunikasi antar budaya agar pesan Islam yang universal ini bisa sampai kepada lapisan sosial. Selanjutnya, untuk menjawab persoalan yang ketiga, yaitu teori komunikasi dalam dakwah digital. Kita ambil pada teori uses and gratification, pengguna dan pemenuhan kebutuhan.
Teori ini menjelaskan bahwa audiens secara aktif dapat memilih mana yang dapat memenuhi kebutuhan dakwah mereka. Seperti yang kita ketahui, raja pada media sosial dalam penyampaian dakwah di sini seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Audiens memiliki wewenang dalam memilih platform mana yang dapat memenuhi kebutuhan pengetahuan mereka. Contoh dari konten YouTube podcast Habib Ja'far yang kita ketahui, beliau menyampaikan pesan-pesan dakwahnya dengan bahasa yang santai sehingga dapat mengalir kepada audiens, terutamanya generasi muda, dapat diterima dengan baik karena dengan penggunaan bahasa yang santai. Begitupun dengan penampilan yang kita ketahui, Habib Ja'far sendiri tidak melulu, tidak seperti penampilan seorang Habib pada umumnya yang berjubah dengan sorban yang bergulung di atas kepala ini. Beliau hanya cukup berpeci dan berpenampilan kemeja yang sopan, rapi, kadang pula memakai kaos. Begitu juga dengan Ustadz Hadi Hidayat. Berbeda dengan beliau menggunakan dakwah yang terstruktur, menggunakan data. Selanjutnya untuk menjawab persoalan yang keempat, yaitu perbedaan antara analisis semiotika, analisis wacana, serta framing. Semiotika sendiri yaitu simbol atau tanda, meneliti di balik gestur tubuh, baju, logo. Nah, contoh halnya seperti mengapa pendai itu menggunakan baju yang santai versus jubah dalam menyampaikan dakwahnya. Nah, selanjutnya perbedaan pada analisis wacana, yaitu bahasa dan kekuasaan. Melihat bagaimana bahasa digunakan untuk membangun opini. Contoh dalam konten dakwah, menganalisis bagaimana istilah hijrah digunakan untuk narasi gaya hidup muslim. Contoh dalam konten dakwahnya seperti ini. Menganalisis bagaimana istilah hijrah digunakan untuk narasi gaya hidup muslim. Selanjutnya perbedaan dari framing. Framing yaitu bingkai berita. Bagaimana sebuah isu dibungkus untuk menonjolkan sisi tertentu. Contoh konten dalam dakwah, sebuah berita tentang cadar. Apakah dibingkai untuk hak asasi atau kebebasan, atau pula sebagai simbol radikalisme? Nah, untuk menjawab persoalan yang kelima, yaitu peluang, tantangan, dan strategi komunikasi kreatif. Peluang, berbicara untuk peluang, sudah dapat kita nikmati bersama bahwa peluang dalam hal ini sangat besar cakupannya. Kita dapat menyampaikan komunikasi yang universal ini kepada lapisan sosial, kepada global, dan terbilang murah, tidak menghabiskan biaya mahal untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan untuk kebaikan itu. Dan tantangannya cukup kita ketahui bahwa dunia media sosial sekarang dipenuhi dengan konten hoax, modifikasi agama yang dapat mengurangi tentang apa yang kita sampaikan, dan banyak yang tidak meringkas apa yang kita sampaikan secara penuh, memotong-motong pembicaraan sehingga menimbulkan sebuah perspektif yang berbeda di banyak halayak yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan strateginya
kita menggunakan yang relevan, bahasa yang relevan, seperti bahasa yang mudah diterima oleh audiens, bahasa yang mudah diterima secara mengalir sehingga sehingga apa yang kita sampaikan dapat dengan mudah diterima oleh para audiens, serta moderasi, wasotiyah, berada di tengah, tetap berada di jalan tengah, tidak berpihak kanan kiri, sehingga dakwah yang kita sampaikan itu bersifat merangkul, tidak memukul satu sisi untuk melindungi satu sisi lainnya. Itulah jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan dari ujian komprehensif dari saya Rizko Agustin Megananda untuk para audiens, khususnya kepada dosen penguji yaitu Bapak Hayan Naji. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan hingga kelengkapan dari jawaban yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dapat diterima dengan baik dan dapat diterima hikmahnya pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.